Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mami Jo. Halo Mami Jo lovers, hari ini Mami Jo mau storytelling tentang si Qorun. Siapa sih si Qorun? Mungkin sebagian dari Anda sudah tahu siapa si Qorun dari kisah zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, sahabat Mami Jo, hikmah dalam kisah Qorun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa. Qorun berasal dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Artinya, dia berasal dari tengah-tengah masyarakat yang Nabi Musa diutus kepada mereka. Qorun bukan termasuk keluarga Musa, karena keluarga Musa terdiri dari orang-orang yang beriman berkat dakwah dan risalah yang dia bawa. Karena ahlun tali, keluarga tidak disandarkan pada kerabat yang tidak beriman. Nah, sahabat Mami Jo, bisa jadi Qorun adalah orang yang pada awalnya beriman dengan dakwah Nabi Musa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan baginya jalan untuk mendapatkan harta dan perbendaharaannya, dia lupa dengan seruan yang telah diserukan kepada dirinya karena sibuk dengan kekayaan yang ia miliki. Dan kemudian dia berlaku sewenang-wenang pada kebenaran dan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Allah telah membukakan untuk Qorun pintu-pintu kekayaan yang luar biasa seperti emas, perak, dan berbagai macam barang dan tambang. Allah menguasakan padanya ilmu dan pengetahuan tentang cara mengumpulkan harta. Allah juga menguasakan padanya cara mengelola dan mengembangkan harta serta cara memelihara dan menjaganya. Qorun telah memperkerjakan sekelompok pembantu dan pengawal dalam menjaga harta dan kunci-kunci perbendaharaan. Qorun memiliki sebab-sebab yang dapat menghantarkan dirinya pada kekayaan menjadi pemimpin yang agung, sepadan dengan kepemimpinan Fir'aun dalam hal politik. Keduanya sama-sama memerankan monopoli pasar dan perdagangan, memonopoli pemikiran dan akal masyarakat umum yang lugu yang rela begitu saja dengan kondisi yang ada. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri atau sombong. Menunjukkan eksistensi para dai yang mengingatkan Qorun kepada Allah, mereka semua turut serta membantu Nabi Musa dan saudaranya Harun. Perkataan mereka, janganlah kamu terlalu bangga. Artinya, jangan terlalu bangga yang berakibat pada keingkaran dan lupa akar hak-hak Allah. Kebanggaan yang berakibat pada kezoliman dan kesewenang-wenangan terhadap hamba, kebanggaannya akan menyiksa dan menindas kaum kafir dan lemah. Kaum di sini adalah kaum yang telah beriman berkat dakwah Musa alaihissalam. Mereka ingin sekali agar Qorun mendapatkan hidayah. Mereka tahu apa yang bakal menimpa Qorun jika dia tidak beriman. Mereka adalah kelompok orang beriman yang berbicara lantang dalam rangka merubah kondisi dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Di antara kaum tersebut terdapat orang-orang yang belum beriman. Kezoliman Qorun telah menjadikan mereka lemah secara materi, fakir, kelaparan, dan miskin. Kondisi tersebut merupakan akibat dan sikap Qorun yang memonopoli perekonomian mereka. Maka ketika mereka menyaksikan apa yang dikatakan orang-orang beriman terhadap Qorun, muncullah mental dan keberanian mereka untuk bergabung bersama kaum mukminin. Nah sahabat YouTube, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri, akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya dapat membina para dai kelas utama yang mewarisi dakwah. Mereka mengerjakan kewajiban dakwah mereka dengan metode yang baik dan penyampaian ringkas. Dialog mereka dengan Qorun adalah bukti terbaik akan hal itu.
Peringatan bagi Korun bahwa jika dia belum beriman, mendermakan hartanya untuk kemakmuran bumi dan membantu orang-orang yang membutuhkan, maka pekerjaannya merupakan pekerjaan orang-orang yang suka membuat kerusakan. Peringatan bagi Korun agar dia seimbang dalam menginfakkan hartanya dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadanya. Maka jika dia meneruskan, pekerjaannya akan berakibat sangat fatal, teman-teman, untuk muka bumi ini. Akan menimpa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati. Dan si Korun ini pernah berkata, teman-teman, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Betapa sombongnya dia. Sangat sombong dengan apa yang telah ia capai. Ia menyatakan hal itu semata-mata karena ilmu yang ada pada dirinya. Benarkah dia tidak pernah belajar ilmu tersebut pada seorang pun? Dia tidak mengaku hal itu. Dia mengaku bahwa harta dan perbendarahaannya itu merupakan buah dari keseriusannya, kesungguhannya, dan kepintarannya. Wow, sombong banget ya. Tidak ada seorang pun yang ikut campur di dalamnya. Oh my god, sombong banget si Korun. Nah teman-teman, kecintaan Korun kepada harta yang telah menyeretnya pada sikap mengesampingkan pikiran sehat dan tindakan yang benar. Korun masuk dalam lingkaran orang yang kufur nikmat, ingkar lagi membangkang. Kecintaan pada dirinya, kesombongan, kebesaran di depan masyarakat yang hadir. Perkataannya bahwa ilmunya tidak bersandar pada seorang pun, itu membuktikan kesombongan si Korun. Karena ilmu yang ada padaku, kata si Korun, aku berhak untuk menjadikan manusia sebagai budak, dan setiap yang ada pada mereka adalah berkat keutamaanku. Oh, sombong banget ya si Korun ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Jadi si Korun ini nggak pernah tahu dengan firman Allah ini. Korun mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang berilmu, orang hebat. Dia lupa akan sejarah, lupa akan runtuhnya kezaliman dan toghut, lupa apa yang telah berlaku bagi para pendahulunya, lupa tentang siksa yang menimpa mereka akibat kekafiran dan kedurhakaannya. Kecintaan Korun terhadap harta telah menjadikannya mengesampingkan pikiran sehat dan mengambil pelajaran dan kehancuran umat-umat terdahulu akibat dari kekafiran dan kedurhakaan mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Hal ini dilakukan Korun untuk menutupi kelemahannya di hadapan para dai. Dia ingin memperlihatkan kekayaannya kepada manusia. Oleh karena itu dia keluar dengan kemegahannya, dengan emas dan perhiasan, guna menyihir mata dan hati orang-orang yang hadir. Menunjukkan kekuatan materi dan ekonomi. Menurutnya, dia dapat menundukkan para hadirin dan membujuk mereka, melemahkannya semangat orang-orang yang menasihatinya. Korun menginginkan hati orang-orang yang mendukung Musa condong pada orang yang memusuhi sang nabi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan Korun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Mungkin hal ini merupakan ujian dari Allah untuk menguji kaum mukminin dengan harta Korun dan kemegahannya, teman-teman. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besar bagimu. Padahal Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Bagian masyarakat lain yang mengetahui bahwa negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada perbendaharaan dunia seluruhnya. Bukan hanya lebih baik dari harta Korun saja.
Bagian masyarakat lain yang mengetahui bahwa sikap qanaah merupakan obat terbaik untuk menyikapi kemegahan Qarun dan hartanya. Semoga peringatan ini semakin meminimalisir jumlah orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan serupa yang dilakukan Qarun. Inilah perlunya para dai bersandar pada penjelasan tentang urgensi amal soleh di dunia dan di akhirat. Menggelitik sisi keimanan di hati sebagian kaum mukminin yang ternyata ia terlalu lemah dalam menghadapi gemerlap harta yang dimiliki Qarun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab tersebut, dan tiadalah ia termasuk orang yang dapat membela dirinya. Sahabat Mami Jo, alam ini akan berjalan sesuai dengan sunnah-sunnah ilahiyah dan kauniyah Allah hingga hari kiamat. Terbenamnya Qarun beserta harta kekayaannya merupakan balasan dari amal perbuatan yang sangat jelek, serta balasan dan kezoliman, kecongkakan, kesombongan, dan keingkaran terhadap Musa alaihissalam dan dakwah yang dia bawa saat itu. Penolong orang-orang yang melampaui batas ketika dia dalam keadaan lapang sangat banyak, karena mereka adalah orang-orang yang berserikat untuk mendapatkan keuntungan. Tapi jika sebuah urusan sudah berhubungan dengan akhirat, maka tidak ada seorang pun kenal dengan yang lainnya. Tidakkah bisa Anda saksikan bersamaku bahwa meskipun Qarun memiliki kekuatan dan kekayaan, tidak ada seorang pun yang berani turun tangan untuk menolongnya dari azab yang menimpanya, meskipun hanya dengan satu kalimat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan bagi orang-orang yang beriman dan kebinasaan bagi orang-orang yang zalim. Demikianlah kondisi mereka hingga hari kiamat kelak. Nah teman-teman, demikianlah kisah si Qarun. Jadi kenapa sekarang kalau misalnya kita ketemu harta di mana gitu di dalam bumi, kita sering dibilang harta Qarun. Jadi memang ada kisahnya. Jadi Qarun ini sangat kaya raya saat itu di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan dia ditenggelamkan oleh Allah karena sikap sombong dan angkuhnya. Nah sahabat Mami Jo, demikianlah kisah si Qarun. Si Qarun yang kaya tapi sombong dan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian ya Allah. Terima kasih udah klik video ini. Thanks for watching. Sampai ketemu dengan kisah Islami berikutnya. Wassalam.